Film dimulai dengan menampilkan kota New York, lalu kita diperkenalkan dengan seorang anak laki-laki yang menggunakan kursi roda bernama Milo. Bocah itu sangat ingin menjadi seorang astrofisikawan kelak setelah dirinya dewasa nanti. Pada saat yang sama, di sebuah peternakan, ada seorang petani bernama Ricky sedang berbicara dengan seseorang via ponsel. Karena sedang fokus dengan ponselnya, Ricky tidak menyadari bahwa ada pesawat yang berhenti terbang di area ladang. Ricky pun mendadak kehilangan sinyal pada ponselnya. Setelah itu, peristiwa aneh pun terjadi. Semua pesawat di kota tersebut berhenti dan mendarat secara perlahan, lalu muncul sebuah kapal induk raksasa yang menutupi matahari. Sontak, hal itu membuat seluruh masyarakat menjadi panik. Mendapati kejadian yang tak biasa itu, pasukan militer pun bersiap siaga. Sementara wartawan atau awak media berspekulasi adanya suatu invasi besar-besaran dari pihak asing. Akan tetapi, mereka semua belum mengetahui secara pasti apa yang melatar belakangi kemunculan sejumlah momen aneh tersebut. Kejadian aneh tidak berhenti begitu saja. Seluruh potret orang-orang yang telah meninggal hilang satu persatu dari bingkai foto. Orang-orang tersebut menjadi nyata dan menemui keluarganya masing-masing yang mengasihi mereka semasa hidup. Orang-orang yang telah meninggal tersebut memperkenalkan diri mereka dengan nama Karelen, alien yang mengawasi bumi, dan narasi pesan yang disampaikan itu kepada masing-masing lawan bicaranya pun sama persis, yaitu memperbaiki kondisi di bumi dengan cara mengakhiri setiap penderitaan, penyakit, kelaparan, hingga peperangan. Selain itu, bunyi pesan tersebut juga mengklaim bahwa alien ini bukanlah penakluk, melainkan sebuah kekuatan besar yang mendorong terciptanya perubahan besar dalam sejarah umat manusia. Kehidupan bumi yang baru nanti akan dikenal sebagai utopia. Sementara, tampaknya alien itu menepati ujarannya, sebab hari demi hari dunia mulai mengalami transformasi sesuai janji Lord, sebutan pemerintah untuk sosok alien tersebut. Orang-orang yang bertikai di Timur Tengah kini bisa bersatu dalam harmoni. Pertemuan pemerintah mengungkapkan bahwa perang di Kongo, Sudan, dan Korea yang tidak bisa berhenti selama bertahun-tahun telah berakhir. Ricky yang merupakan anak emas kebanggaan kota tersebut pernah mengutarakan opininya tentang perubahan dunia saat ini di sebuah lapangan basket. Sebagai informasi, Ricky adalah sosok yang dipercaya oleh masyarakat karena dirinya sangat ahli dalam berkomunikasi dan negosiasi. Sejumlah prestasi pun sudah pernah ia buktikan. Pada suatu malam, tampaknya alien tersebut sudah tahu kepiawaian Ricky. Saat petani itu bersama kekasihnya hendak tidur, tiba-tiba saja semua perangkat elektronik di rumahnya mengalami masalah dan rumah mereka bergetar. Ricky langsung bergegas menyelamatkan diri dan sang kekasih dengan cara masuk ke ruang bawah tanah. Setelah itu, cahaya misterius pun muncul. Rumah Ricky yang tadinya bagus dan indah malah jadi terpecah belah berkeping-keping. Di depan rumah tampak sebuah pesawat luar angkasa berukuran kecil. Ricky berkata dengan kalimat membujuk, "Kalian boleh membawaku pergi, tapi tolong kembalikan rumahku seperti semula dan jangan mengusik keluargaku." Permintaan si petani itu pun dikabulkan dan ia pun masuk ke dalam pesawat. Kabar Ricky yang dibawa oleh pesawat antariksa rupanya sudah sampai ke media dan pemerintah. Sementara itu, area kapal induk alien yang dijaga ketat oleh militer coba diterobos oleh sejumlah masyarakat yang mengalami kondisi sakit, yang mana sepertinya mereka berharap kesembuhan dari Lord. Kembali ke Ricky, petani itu mendapati diri berada di dalam sebuah kamar di hotel mewah. Kamar tersebut sama persis seperti tempat dirinya menghabiskan malam bulan madu bersama mendiang istrinya dulu, Annabelle. Seketika suara misterius tanpa sosok muncul dan mengajak Ricky berdialog. Sosok tersebut adalah Karelen. Dia menawarkan posisi kepada Ricky sebagai juru bicara atau penghubung antara dirinya dengan seluruh masyarakat. Ricky yang jiwanya terombang-ambing antara kenangan bersama Annabelle dan realita bersama Karelen menyarankan lebih baik memilih orang lain dengan pengaruh besar sebagai juru bicara. Saran tersebut malah justru
justru ditolak mentah-mentah oleh Carolyn. Ia lebih percaya dengan petani itu sebagai public relation. Singkat cerita, Ricky dihadiahi sebuah benda misterius berbentuk sangat futuristik dari Carolyn dan ia pun diantar kembali ke kediamannya. Setibanya di rumah, seluruh area kediaman Ricky sudah dikerumuni oleh banyak wartawan. Selain itu, tampak pula tim agen rahasia US yang dikomandani oleh Paul Denlow. Paul ingin menggali informasi sebanyak-banyaknya dari petani yang masuk ke pesawat alien tersebut. Paul memanggil Ricky untuk percakapan santai dengan selipan interogasi. Seketika berubah tatkala Paul meminta Ricky untuk menyerahkan benda misterius yang dibawa dari pesawat alien. Ricky menolak, memaksa Paul menodongkan senjatanya, dan benda itu pun diserahkan Ricky kepada Paul, dan petani itu seperti melepaskan penutup dari barang luar angkasa tersebut. Ajaib, sesaat setelah kejadian benda misterius diserahkan kepada Paul, bayi yang menangis mendadak tenang. Bahkan beberapa jam kemudian, laporan serupa juga datang dari seluruh dunia. Berbagai macam penyakit hingga penyakit yang tidak dapat disembuhkan kini bisa sembuh secara instan. Setelah itu, Ricky dipanggil ke markas pemerintahan, diminta untuk melakukan konferensi pers. Dalam jumpa pers, Ricky memperkenalkan dirinya sebagai juru bicara antara Lord dengan penduduk bumi. Acara konferensi pers sedikit berubah tegang ketika salah seorang wartawan mendesak Ricky agar memberi informasi lebih tentang alien dan benda misterius yang ia bawa sebelumnya. Dan Ricky pun tak bisa menjawab. Pada pertemuan berikutnya, Ricky meminta Carolyn untuk mengungkapkan dirinya, namun Carolyn mengklaim bahwa dunia belum siap melihatnya. Seiring berlalunya hari, Ricky dipanggil ke berbagai pertemuan untuk membahas masa depan bumi. Informasi yang dibahas dalam pertemuan-pertemuan ini kemudian disampaikan kepada publik melalui konferensi. Agenda ambisius telah ditetapkan, termasuk pemberantasan kemiskinan, penyakit, dan pemeliharaan perdamaian global. Di tengah perkembangan tersebut, Ellie seperti punya firasat bahwa Annabelle mengunjungi Ricky. Ellie tahu betul Hotel Four Seasons merupakan tempat yang sangat sentimental bagi Ricky dan Annabelle. Tentu hal tersebut membuat Ellie sedih, namun meski begitu, ia satu langkah pun tak mundur untuk memberi dukungan kepada Ricky yang saat ini menjadi mediator alien. Tak butuh waktu lama, hanya dalam 6 bulan, perdamaian global pun terrealisasi sempurna. Kelaparan, kemiskinan seketika musnah dari muka bumi, dan masyarakat pun menjadi bahagia. Akan tetapi, di sisi lain, ada sebagian warga yang ragu dengan mukjizat si alien. Mereka mencurigai ada motif terselubung di balik kemurahan hati Lord. Muncul sebuah gerakan dinamai Freedom League, didanai oleh media Hugo Wainwright yang memperoleh banyak pengikut. Freedom League menyampaikan keraguan mereka terhadap Carolyn dengan memenuhi jalanan dan mengujarkan protes. Ricky yang mengetahui hal tersebut menyampaikan kepada Carolyn dan kembali meminta alien itu untuk menampakkan diri. Ricky mengklaim cara tersebut bisa menumbuhkan kepercayaan dalam masyarakat kepada Carolyn sendiri. Di sisi lain, Milo terus-menerus mendedikasikan dirinya untuk mengumpulkan informasi tentang alien dan mencoba mencari tahu cara kerja mereka. Milo menggunakan kecerdasannya yang luar biasa hingga mendapatkan beasiswa penuh di sekolahnya yang baru. Suatu malam, Milo keluar rumah dan mendapati ibunya sedang melakukan transaksi dengan seorang agen obat-obatan surga. Sang ibu yang tak puas dengan barang yang dibeli meminta pengedar untuk mengembalikan uangnya. Pengedar tersebut mengeluarkan pistol lalu menampar ibunda Milo. Milo yang duduk di kursi roda marah melihat ibunya ditampar. Ia membalas tamparan tersebut dengan kata-kata hingga membuat si pengedar marah dan beberapa detik kemudian muncul cahaya dari langit dengan kekuatan misterius. Tiba-tiba saja si pengedar itu tergeletak mati dan Milo kembali hidup tanpa luka tembak dan tanpa kursi roda.
Di tempat lain, ditampilkan Ellie dan Ricky sedang makan malam bersama. Dan ya, seperti biasa, pagar depan halaman rumah mereka selalu dipenuhi oleh wartawan dan warga sekitar. Ellie membujuk Ricky untuk tidak lagi bekerja dengan Lord. Terlepas dari itu semua, Ricky meyakinkan Ellie bahwa itu adalah tanggung jawabnya. Tiba-tiba saja, Ricky diculik oleh sekelompok orang yang ternyata pasukan Freedom League. Kemudian Ricky dibawa ke pangkalan terpencil yang diawasi oleh Hugo. Ricky disandra dalam sebuah bunker besar di bawah tanah yang kedap sinyal dan tentunya kedap udara. Hugo meminta Ricky agar bergabung ke dalam Freedom League dan mau agar semua kendali yang dipegang Lord secara tidak langsung bisa kembali ke tangan dunia melalui perjuangan dari organisasi tersebut. Ajaibnya dan tanpa sadar, semua isi percakapan dan video Hugo menyandera Ricky tersiar ke seluruh antero kota. Masyarakat menyaksikan dengan jelas adegan tersebut. Ricky menolak permintaan Hugo, tentu saja membuat Pak Tua itu kesal dan memerintahkan pasukannya untuk menghabisi Ricky, dan tiba-tiba waktu menjadi lambat. Dari sebuah pintu muncul Annabelle mengajak Ricky masuk ke pintu tersebut sekaligus keluar dari bunker milik Hugo. Ricky yang mengira itu adalah Carolyn yang menyerupai wujud Annabelle meminta alien itu tidak datang menemuinya dengan kondisi yang sama persis dengan mendiang istrinya. Ricky pun sempat terbawa perasaan hingga ia mengatakan kepada Annabelle untuk tidak datang lagi ke dalam hidupnya, pikiran, dan hati karena ia telah mengubur semua kenangan indah mereka dan ingin melanjutkan hidup yang baru. Ricky pun dibawa Annabelle pergi ke rumahnya dalam keadaan selamat. Ellie yang seperti mendengar sesuatu langsung membuka pintu rumah dan Annabelle pun hilang meninggalkan Ricky sendiri. Keesokan harinya, dia menghadiri pertemuan lain dengan Carolyn, di mana sosok alien yang ada di balik cermin itu memberitahu bahwa Freedom League dalam kondisi diambang kehancuran. Carolyn mengatakan negara-negara bagian akan segera bersatu dan masyarakat akan hidup bahagia selamanya. Menurut Carolyn, tahapan awal di muka bumi telah berhasil. Kini ia sedang menunggu persiapan psikologis manusia agar siap melihat sosok dirinya. Carolyn mengucapkan salam perpisahan sekaligus berterima kasih kepada Ricky karena sekarang kontribusi Ricky tak lagi ia perlukan. Tepat sebelum Ricky dikirim kembali ke rumah, petani itu dengan cepat dan berhasil mengambil foto di balik cermin yang selalu disembunyikan oleh Carolyn. Sekembalinya di rumah, dia meninjau gambar itu bersama Ellie dan mereka memahami alasan mengapa Carolyn selama ini tak mau menampakkan wujud aslinya. Sekarang Ricky bebas dari pekerjaannya sebagai juru bicara Carolyn. Dia memutuskan untuk memulai babak baru dalam hidupnya dan menikahi Ellie. Adegan berpindah ke 15 tahun kemudian. Muncul sosok Milo yang sudah dewasa, lulus sekolah dan bekerja sebagai pakar astrofisika di Federasi Dunia, sebuah pemerintahan terpadu baru di bumi. Milo menemui seorang lelaki tua bernama Jenny yang kerap berbicara bersamanya ketika dirinya masih kecil di dalam mobil. Kini Jenny hidup damai sejahtera dalam gubuk van miliknya. Dunia saat ini sangat berbeda dibandingkan dengan masa lalu karena alien telah berhasil mencapai tujuan mereka. Carolyn akhirnya memutuskan untuk mengungkap sosok dirinya ke hadapan seluruh masyarakat karena itu adalah sebuah momen akbar. Acara pun dipersiapkan untuk menyambut Carolyn di stadion besar dengan jumlah orang-orang yang sangat ramai dan bersemangat menunggu kedatangan Lord yang dianggap sebagai juru selamat. Tak lama kemudian, sebuah pesawat luar angkasa mendarat di stadion dan dua anak masuk untuk mengawal Carolyn keluar. Yang mengejutkan semua orang, Carolyn terlihat persis seperti iblis, lengkap dengan tanduk, sayap, kulit merah, dan ekor. Sungguh menyeramkan. There is no need to be afraid. Adegan berpindah ke 4 tahun setelah Carolyn menampakkan wujud asli, persisnya tahun 2035, di mana pada saat itu, masa keemasan umat manusia telah tiba, tak ada lagi perang, kejahatan, kemiskinan, dan ya, itulah yang mereka sebut dengan utopia. Bumi seakan menjadi surga, meski semua umat telah bahagia, tapi tidak dengan Milo, yang masih ragu akan masa depan dirinya dan dunia. Milo yang tadinya menduduki jabatan astrofisika di Federasi Dunia,
kini diberhentikan karena semua penelitian tentang luar angkasa tidak lagi diadakan. Milo dan semua orang yang punya kecerdasan di atas rata-rata mendapat undangan ke Afrika Selatan untuk menghadiri sebuah pesta. Pria jenius di bidang astrofisika itu pun menyiapkan sejumlah data tentang Overlord dari kantor lamanya sebelum dirinya terbang ke Afrika Selatan. Setelah sekian lama, pada suatu malam, Ricky kembali dikunjungi oleh teman lamanya, yakni Lord Carolan. Rumahnya kembali disinari cahaya dari halaman luar, dan ia pun mengikuti cahaya itu hingga dibawa ke dalam sebuah gudang tempat dirinya menyimpan peralatan bertani. Maksud dan tujuan Carolan datang ke sana menemui Ricky adalah untuk meminta maaf. Ya, Carolan minta maaf kepada Ricky karena bumi sesaat lagi akan segera punya takdir yang baru dan yang pasti jauh berbeda dari masa utopia sekarang. Tiba-tiba Ellie muncul ke gudang, mendapati Ricky sedang berbicara dengan Carolan, lalu Lord langsung bergegas pergi meninggalkan lokasi tersebut. Ellie penasaran apa yang dibicarakan oleh suaminya dan Lord di dalam gudang. Namun Ricky merahasiakan obrolannya dengan Carolan. Ricky hanya menyampaikan bahwa Carolan datang untuk sekedar berkunjung. Mengetahui Lord kembali menemui teman lamanya, area rumah Ricky pun kembali dipenuhi warga. Pada adegan berikutnya, ditampilkan sebuah gedung fasilitas penelitian besar di Afrika Selatan yang dikelola oleh seorang praktisi kesehatan bernama Dr. Rupert Boyce. Perusahaan penyedia fasilitas milik Dr. Rupert itu berkaitan erat atau mungkin sama dengan tempat kerja Milo sebelumnya bersama rekan wanita bernama Rachel. Suatu hari, tiba-tiba lokasi tersebut berguncang, tampak seperti gempa bumi. Rachel memperhatikan hewan-hewan yang ada di sana juga ikut panik. Setelah beberapa saat guncangan berakhir, Dr. Rupert menemukan ruangan tambahan di lantai dasar gedung dan sebuah mesin atau alat yang kemungkinan besar disulap oleh Carolan. Alat tersebut merupakan penghubung antara bumi dan luar angkasa, bentuknya mirip papan Ouija yang berukuran besar. Dr. Rupert menafsirkan bahwa Carolan ingin menjalin komunikasi dengan seseorang dan tampaknya itu benar. Belakangan, Milo mencari Dr. Rupert dan mengungkapkan kegelisahannya yang semakin besar terhadap tindakan Lord menyulap dunia menjadi utopia. Milo juga menyebutkan bahwa dirinya menyaksikan perilaku yang tidak biasa di antara hewan di dalam laboratorium. Dr. Rupert menepis kekhawatirannya. Rupert memandu Milo ke sebuah ruangan yang penuh dengan patung-patung binatang. Dokter mengungkapkan bahwa dia telah membantu Lord dalam menangkap berbagai spesies hewan dan mengirim mereka ke sebuah planet asing. Menurut Rupert, hanya satu spesies yang belum ada dari koleksinya, yaitu Homo sapiens. Sebagaimana yang diyakini, spesies itu merupakan asal-usul manusia. Dr. Rupert berharap suatu saat nanti Lord akan membawanya ke planet mereka. Di malam yang sama, para Overlord atau Lord mengunjungi keluarga Gregson. Jake sebagai kepala keluarga, istrinya bernama Amy, dan putra mereka, Tommy. Droid atau pesawat kecil milik Lord memancarkan cahaya misterius ke Amy dan Tommy, menyebabkan mereka mengalami kegelisahan dalam tidurnya. Setelah pesawat itu berangkat, Tommy terjaga. Jake yang mendengar istrinya bergumam langsung bertindak menyelamatkan keluarga kecilnya. Jake membangunkan Amy, lalu pergi memeriksa Tommy. Jake menemukan putranya ada di garasi rumah dan bertingkah aneh. Ketika Jake mencoba mendekati Tommy, putranya itu mendorong dengan satu tangan hingga Jake terpental ke dinding. Don't touch it! Keesokan harinya, Jake menceritakan kejadian tersebut kepada Amy dan segala perilaku aneh Tommy baru-baru ini. Amy tidak begitu percaya dengan apa yang diceritakan suaminya. Singkat cerita, mereka membawa Tommy ke konselor ahli spiritual bernama Peretta. Selama sesi awal mereka, Tommy menceritakan kepada Peretta tentang penglihatan apokaliptik yang dia alami. Dia dibawa oleh Lord ke tempat yang gelap dan panas, di mana ada sebuah mata besar menghalangi sinar matahari dan melihat mereka.
Ketika Peretta mulai mengajukan terlalu banyak pertanyaan, muncul suara-suara aneh di kepala Tommy dan menjadi semakin bergemuruh, membuatnya sangat terganggu. Tommy menutup telinganya dan tiba-tiba keluar kamar hingga membuat kedua orang tuanya panik. Sementara itu, kekuatan misterius tak kasat mata mengencang di kalung salib yang tergantung di leher Peretta, sampai membuat konselor itu pun tercekik dan kalung tersebut harus dilepas paksa. Situasi seketika berubah menjadi tenang. Tommy kemudian menyentuh perut ibunya dan memberitahu bahwa bayi di dalam perut Amy sudah berhenti menangis. Sontak Amy merasa bingung karena dia merasa tidak sedang mengandung. Setelah pertemuan yang menegangkan itu, Peretta terlihat sangat resah, langsung meninggalkan kediaman keluarga Gregson. Sementara itu di Misery, sekelompok orang yang sudah memenuhi area pertanian rumah Ricky guna mengumpulkan informasi tentang Lord disaksikan oleh Ricky. Petani itu pun melangkah keluar untuk menemui mereka, namun di saat yang sama pembuluh darah Ricky mulai membengkak hebat dan berubah warna menjadi merah sehingga mengakibatkan ex juru bicara Lord itu tumbang. Sontak kejadian tersebut mengharuskan Ricky dilarikan ke rumah sakit dan dokter memberikan prognosis yang buruk. Tampaknya Carolyn telah meracuninya dengan suatu zat. Menjelaskan permintaan maaf yang dilontarkan Carolyn sebelumnya kepada Ricky. Setelah mengetahui waktu hidup suaminya yang terbatas, Ellie kembali ke rumah dan mengaktifkan semua perangkat elektronik dalam upaya agar bisa berbicara dengan Carolyn, tetapi usahanya sia-sia. Keesokan harinya, Peretta pergi menemui pendeta gereja. Meskipun gereja tersebut telah lama ditinggalkan karena impact utopia yang dirasakan masyarakat, pendeta tetap tekun memelihara bangunan tersebut. Peretta menceritakan tragedi menyeramkan yang terjadi di rumah keluarga Gregson dan menunjukkan kalung salib miliknya sebagai bukti. Pendeta itu berspekulasi kalau Lords yang dianggap masyarakat sebagai juru selamat mirip dengan iblis dari neraka, menjadikan manusia yang masih punya iman sebagai target. Meski keadaan sangat mengerikan, pendeta itu tetap menyemangati Peretta untuk tetap optimis dengan keyakinannya. 4 bulan kemudian, keluarga Gregson mendapat kabar bahagia. Amy hamil dan seperti yang ditayangkan pada adegan sebelumnya, Tommy sudah tahu akan kehamilan sang ibu. Di tengah kebahagiaan keluarga Gregson, Amy mulai memikirkan nama yang pantas untuk bayi perempuan yang sebentar lagi akan lahir itu. Kejadian aneh pun terjadi. Di saat yang sama, Jake dan putranya tengah asyik bermain water gun. Tiba-tiba Tommy mengucapkan sebuah nama, yaitu Jennifer. Nama tersebut sama persis seperti yang Amy pikirkan. Suatu malam, Peretta kembali mengunjungi kediaman keluarga Gregson untuk berdoa. Droid milik Lord muncul tepat di atas rumah. Peretta langsung mengangkat kalung salib miliknya yang setengah rusak dan droid itu pun pergi. Media mulai memberitakan tentang penyakit yang dialami oleh Ricky dan bertanya-tanya mengapa Lord tega memberi penyakit kepada mantan juru bicaranya tersebut. Peretta yang mengetahui hal itu langsung bergegas menuju ke kediaman Ricky untuk menyelamatkan keluarga tersebut dari cengkraman alien berwujud iblis. Peretta berkumpul dengan warga lain yang memenuhi area depan rumah Ricky. Sampai akhirnya konselor itu berhasil menjalin pertemanan dengan Ellie. Sementara itu, Dr. Rupert menyiapkan acara pesta khusus di gedung kantornya di Afrika Selatan. Dia mengirim salah satu karyawannya, Morton, ke California untuk mengundang keluarga Gregson dengan alasan wawancara kerja untuk Jake. Tanpa sepengetahuan keluarga Gregson, Dr. Rupert mengikuti perintah Carolyn yang sedang mengincar keluarga Gregson, lebih tepatnya mengincar Amy. Jake awalnya ragu untuk menerima undangan tersebut, namun akhirnya dia setuju karena desakan Amy. Adegan kemudian beralih ke malam pesta dan aula besar dipenuhi orang-orang yang berdandan elegan, termasuk Milo dan Rachel juga hadir di sana. Keluarga Gregson tiba dan bertemu dengan Dr. Rupert. Tak lama setelah itu, Tommy diantar ke ruangan hiburan oleh Morton, sementara Dr. Rupert mengajak Amy berkeliling tempat itu. Jake secara kebetulan bertemu Milo dan keduanya terlibat percakapan mengejutkan. Informasi laporan terakhir diungkap Milo kepada Jake bahwa perusahaan tersebut
tersebut segera ditutup dan tidak mungkin ada aktivitas perekrutan karyawan baru. Jake yang semula diundang karena wawancara kerja mulai merasa ada yang tidak beres. Ia pun mulai mencari Tommy dan Amy untuk segera meninggalkan lokasi pesta. Di malam pesta, tiba-tiba terdengar gemuruh dan muncul cahaya. Milo menyadari bahwa Lord akan hadir dalam pesta tersebut dan benar saja, Dr. Rupert memperkenalkan tamu agungnya kepada seluruh undangan. Carolyn pun muncul di tengah acara. Lord berdiri di hadapan para tamu lainnya dan memberitahu atas bantuan Dr. Rupert, dia telah mengirimkan berbagai spesies hewan di bumi ke planet asalnya dengan tujuan untuk membangun kebun binatang. Setelah pidato singkat itu, Carolyn pun berjalan di antara para tamu dan melirik ke arah Amy. Lalu sosok bertubuh merah bertanduk itu menginstruksikan ke Dr. Rupert agar membawa Amy ke ruangan yang ada papan Ouija untuk pembicaraan pribadi. Sesampainya di sana, Carolyn menyuruh Amy meletakkan tangan di atas papan, seolah seperti terciptanya sebuah komunikasi antara langit dengan bayi dalam perut Amy. Lampu di lokasi pesta pun padam, lalu tiba-tiba muncul cahaya terang di ruangan Ouija yang menembus langit. Di dalam cahaya itu terdapat simbol dan huruf yang tidak begitu jelas dan sulit dibaca. Dr. Rupert sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ia pun coba melepaskan tangan Amy dari atas Ouija dan hasilnya dokter itu terlempar jauh. Sementara itu, Jake menemukan Tommy bersama Morton. Ia pun meminta sang anak untuk ikut, namun sangat disayangkan Tommy tampaknya berada di bawah kendali sosok lain. Ketika Jake mendekati putranya, dia pun terpental ke dinding. Don't touch us! Selanjutnya, Tommy berlari menuju balkon atas gedung dan alih-alih jatuh dan tewas, Tommy malah berhasil melayang beberapa meter di atas tanah. Jake pun langsung memeluk putra tercintanya. Persis setelah itu, urusan Carolyn bersama Amy pun telah usai dan Lord mengatakan kalau pekerjaan Amy selesai. Amy dan Tommy pun kembali dalam keadaan pikiran normal mereka dan Jake buru-buru membawa keluarganya pulang menggunakan helikopter. Dalam perjalanan, Amy merasakan sakit yang luar biasa di perutnya dan menyebabkan dirinya harus segera dilarikan ke rumah sakit. Di sisi lain, Milo yang tadi mengamati cahaya terang di pesta mencatat berbagai macam simbol atau pertanda yang muncul dari dalamnya. Milo juga menyimpulkan tujuan di balik tindakan Carolyn yang menggunakan Amy dan papan Ouija untuk mengirimkan pesan dalam bahasa aslinya ke reseptor antar bintang. Milo yang ditemani Rachel kembali ke rumahnya dan memulai penelitian atas apa yang telah astrofisikawan itu temukan di gedung pesta. Setelah bekerja keras sepanjang malam, memecahkan kode-kode rahasia, akhirnya Milo tahu bahwa simbol yang disiarkan Carolyn di langit adalah konstelasi Carina, dunia asal Lord. Senang atas keberhasilan penemuan tersebut, keduanya ternyata saling jatuh cinta dan mohon maaf lahir dan batin, adegan tidak dapat saya tampilkan. Adegan kemudian menampilkan Carolyn kembali melakukan perjalanan ke Missouri untuk mengunjungi Ricky dan Ellie. Alien itu pun memberi sebotol obat ajaib kepada Ricky dan mengklaim bahwa obat itu memiliki kekuatan untuk menyembuhkan penyakit temannya tersebut. Tak lama setelah itu, Peretta muncul dan mengatakan Carolyn telah menipu umat manusia. Kedok asli Carolyn seolah ditelanjangi oleh Peretta. Tudingan itu membuat Carolyn mengaku bahwa sebenarnya Ricky mandul bukan karena penyakit yang dideritanya, melainkan ulah dari Carolyn. Carolyn melakukan hal tersebut semata-mata karena ia menghargai Ricky sebagai teman. Dunia saat lagi akan hancur dan semua orang yang memiliki anak akan hidup dalam kesengsaraan sehingga menyebabkan depresi berat. Carolyn tak ingin Ricky dan Ellie mengalami penderitaan tersebut. Terlepas dari penjelasan atau alibi Carolyn, Peretta seolah tak percaya dan mengambil senapan milik Ricky lalu menembakkannya ke arah Carolyn.
Sontak, alien raksasa itu tergeletak sekarat. Kematian Carolyn membuat Peretta merasa semua persoalan yang terjadi di muka bumi akan selesai atau kembali normal seperti sebelum Lord datang. Ricky yang diliputi rasa kasihan langsung mengambil obat ajaib yang tadi diberikan untuknya oleh Carolyn, lalu menyuntikkan ke tubuh temannya tersebut, dan Carolyn pun hidup kembali. Sebagai informasi, obat itu hanya ada satu-satunya dan cuma bisa digunakan satu kali. Di kehidupan keduanya, Carolyn menceritakan kepada Peretta yang menangis bahwa keyakinannya pada agama itu baik, namun itu semua sia-sia karena agama dan kekuatan Tuhan tak akan mampu mencegah apa yang sudah dilakukan Lord untuk dunia. Carolyn pun pergi meninggalkan lokasi tersebut. Pada malam hari, Peretta yang sudah kembali ke rumahnya melihat arwah ibunya dan mengikuti hingga dirinya jatuh dari balkon atas apartemen. Konselor yang taat agama itu pun mati secara tragis. Bersamaan dengan insiden tersebut, di sebuah rumah sakit, Amy melahirkan bayi perempuan yang diberi nama Jennifer. Mata bayi perempuan itu memancarkan cahaya hijau yang aneh dan cerah. Adegan maju ke 4 tahun kemudian, dan sekarang anak-anak di dunia menjadi lebih kuat dari generasi sebelumnya dengan kemampuan telekinetik dan psikis super hebat. Milo yang berpacaran dengan Rachel bertanya-tanya seperti apa generasi mendatang. Kembali ke Misery, Ricky masih menghadapi dampak penyakit yang dideritanya dan mencoba menanamkan perangkat kecil seperti chip ke lengan. Tampaknya usaha Ricky sia-sia, kemudian Ricky kembali dikunjungi oleh Carolyn di halaman rumahnya dan memberitahu bahwa tahap terakhir misi Lord telah dimulai. Ricky sadar semua kesenangan yang dirasakan oleh semua orang tidaklah gratis dan mereka pun harus membayarnya. Dalam adegan berikutnya, Milo dan Rachel sedang jalan-jalan di taman dan mereka melihat seorang gadis mengangkat tangannya ke arah langit meneriakkan nama Jennifer. Tidak hanya di taman, anak-anak di seluruh dunia juga mengikuti hal yang sama. Pindah ke lokasi sekitar kediaman keluarga Gregson, sejumlah anak-anak juga muncul di depan pintu rumah mereka. Rombongan anak-anak tersebut seolah seperti mencari pemimpin. Kejadian tersebut memperjelas bahwa Jennifer punya kekuatan komunikasi ke planet Lord. Melihat fenomena aneh sekaligus luar biasa itu, Jake memutuskan untuk pindah ke New Athens, di mana kota tersebut masih menjaga dunia konservatif sebelum munculnya era utopia. Saat Jake dan keluarga berangkat dari rumah mereka menggunakan mobil, sekelompok anak-anak menghalangi jalan dan seketika saja Jennifer dengan mudah menyingkirkan mereka dengan kemampuan yang luar biasa. Jake dan Amy pun tercengang. Sementara itu, Milo mengetahui bahwa semua anak di dunia terkoneksi dengan Jennifer. Guna mencari informasi lebih lanjut, Milo coba menghubungi Jake, namun diabaikan oleh ayah dua anak itu. Keluarga Gregson pun akhirnya tiba di New Athens. Mereka disambut oleh seorang pemimpin kota bernama Jerry Hallcross. Kota tersebut benar-benar menawarkan alternatif. Setelah selesai mendengar kisah dan tur singkat dari Jerry, Jake dipersilahkan untuk menempati sebuah rumah yang terbilang masih sangat layak tinggal. Di rumah barunya, Jake akhirnya mau menjawab panggilan video dari Milo. Astrofisikawan itu meminta izin kepada Jake agar diperbolehkan berkomunikasi dengan Jennifer. Setelah dapat izin, Milo menanyakan seperti apa dunia di generasi yang akan datang. Jennifer pun menjawab pertanyaan tersebut dengan sebuah visi yang mengerikan. Setelah pengalaman komunikasi dengan Jennifer, Milo yang memiliki jiwa kepahlawanan yang tinggi segera meminta agar mau menyusupkan dirinya ke dalam pesawat Carolyn bersama tumpukan spesies hewan yang dikirim dari dunia menuju planet Lord. Rachel sangat khawatir dengan nasib sang kekasih. Alhasil, wanita itu sempat menolak untuk memberangkatkan astrofisikawan tersebut sampai akhirnya Milo berhasil meyakinkan Rachel dan aksi perpisahan yang romantis pun dilakukan keduanya.
Di rumah pertanian, Ricky mengalami rasa sakit yang luar biasa karena perangkat kecil seperti chip yang ada di lengannya tak mampu meredakan penyakit yang diderita. Ellie dengan sigap membantu suaminya tersebut, namun justru malah kekecewaan berat yang ia dapatkan. Ricky dalam keadaan sakit justru malah memanggil nama mantan istrinya, Annabelle. Pada titik ini, Ricky diteleportasi kembali ke masa lalu dan menemukan dirinya berada di Hotel Four Seasons. Di sana Ricky mulai memikirkan kenangan lama bersama Annabelle, tapi Ricky segera sadar bahwa itu semua hanyalah obsesinya semata. Carolyn yang juga hadir di sana menawarkan untuk memperlambat waktu agar Ricky bisa lebih lama bersama wanita bergaun putih itu. Akan tetapi Ricky menolak karena ia sadar bahwa semua tidak nyata. Kemudian Ricky membuat keputusan berani, meminta Carolyn untuk mengubur ruangan hotel itu, menghapus semua kenangan bersama Annabelle untuk selamanya. Kembali sadar dan mendapati diri berada di rumah, Ricky pada malam hari melangkah keluar dan berbaring di halaman sambil menatap langit. Ellie yang melihat hal itu langsung bergabung dengan suaminya yang sedang sekarat. Ricky mengakui bahwa dirinya sangat mencintai Ellie. Ketika mereka sedang berbicara dan seolah mengingat sejuta kenangan bersama, tiba-tiba Ricky tak sadarkan diri dan menghembuskan nafas terakhirnya. Di sisi lain, keluarga Gregson sedang menikmati film lama di teater. Tiba-tiba Carolyn menyabotase sinyal dan muncul di layar, berbicara kepada semua orang di bumi untuk terakhir kalinya, menyatakan bahwa zaman keemasan atau utopia akan segera berakhir. Carolyn juga menyampaikan kepada semua penduduk bumi bahwa semua anak-anak akan meninggalkan bumi dan terbang ke langit. Tidak akan ada lagi generasi baru yang akan lahir di bumi, bahkan wanita yang sedang hamil pun tiba-tiba bayinya akan hilang dalam sekejap. Orang dewasa harus menjalani sisa hidup mereka sebaik-baiknya dan istirahat dengan damai. Setelah pengumuman singkat itu, Jennifer mulai melayang di udara dan bergerak menuju langit, diikuti oleh semua anak-anak lain di planet bumi. Para orang tua seolah tidak percaya apa yang sedang terjadi. Mereka menangis kesakitan karena berpisah dengan buah hatinya. Jake dan Amy memegang erat putra mereka dan memohon agar tetap tinggal di bumi, dan Tommy pun tetap tinggal. Pagi harinya, 3 anggota keluarga Gregson yang tersisa saat ini pergi mencari Jerry. Singkat cerita, akhirnya Gregson family menemukan Jerry berada di gereja, tempat di mana putri kepala New Athens itu dimakamkan. Jerry duduk di dekat altar sambil menenggak minuman dan ada sebuah peledak yang terpasang di sampingnya. Jerry mengatakan, saat ini sudah tidak ada lagi harapan bagi bumi, karena semua anak-anak yang merupakan generasi mendatang telah tiada. Jake yang mendengar pernyataan tersebut langsung membantah dan menguatkan Jerry bahwa sebenarnya harapan akan selalu ada. Saat Jerry dan Jake berbicara, Amy menyadari bahwa Tommy hilang dan wanita itu pergi mencari anaknya. Ketika Amy menemukan Tommy, anak itu memberitahu bahwa waktunya di bumi telah berakhir dan dia harus bergabung dengan anak-anak lainnya di atas sana. Amy tak kuasa menghentikan Tommy dan melihat anaknya itu melayang ke atas langit. Dengan berat hati, Amy pun melepasnya karena merasa kedua buah hatinya telah pergi dan tak akan kembali. Amy kembali masuk ke dalam gereja, menceritakan segala kenangan yang pernah ia lewati bersama Jake dari awal hingga akhir. Dan terjadilah ledakan. Sementara itu, tampak Jennifer yang berdiri di puncak bukit mengumpulkan energi menjadi pancaran cahaya dan mengirimkannya ke langit. Di momen yang sama, tampak Milo sudah berada di dalam pesawat Overlord dan mengalami kesulitan bernafas. Milo buru-buru mengambil obat-obatan yang sudah disiapkan sebelum berangkat ke pesawat itu, lalu menyuntikkan ke tubuhnya. Saat setelah kondisi tubuhnya stabil, Milo disambut oleh alien bernama Vindarton yang wujudnya sangat mirip dengan Carolyn. Vindarton memberitahu Milo kalau waktu di bumi sudah berlalu selama 40 tahun. Pesawat Overlord saat ini sedang berada di planet ke-6 dalam sistem Carina.
Milo bertanya tentang kondisi bumi dan Vinderton menunjukkan planet gelap yang penuh lava. Alien tersebut kemudian mengungkapkan bahwa masa depan bumi telah direncanakan ribuan tahun yang lalu oleh sosok yang jauh lebih berkuasa, yaitu Overmind. Serta lebih lanjut juga dijelaskan bahwa Carolyn, Vinderton, dan para alien lainnya cuma melakukan perjalanan ke suatu planet yang ditunjuk oleh Overmind melaksanakan instruksi dari sang penguasa tertinggi. Setelah mendengar semua itu, karena rasa keingintahuannya sangat tinggi, Milo meminta izin untuk bertemu dengan Overmind. Milo kemudian diteleportasi ke ruangan putih, di mana dia menemukan bayangan orange yang mempresentasikan sosok Overmind. Agar Milo merasa aman dan nyaman, Overmind mengambil wujud Rachel, lalu menjelaskan bahwa anak-anak sama saja seperti Tuhan yang dapat menjadi suatu bagian dari keseluruhan. Ketika Milo bertanya apakah umat manusia sudah berakhir, astrofisikawan itu melihat bayangan Rachel dan tersesat dalam cahaya yang sangat terang. Milo terbangun dari tidurnya dan 85 tahun telah berlalu di bumi. Seluruh umat manusia telah punah, meninggalkan Milo sebagai manusia dewasa terakhir. Dalam kenyataan tersebut, Milo sangat ingin berjumpa dengan Rachel, dan Lord berbaik hati ingin mengabulkan permintaan Milo. Carolyn memberi Milo mayat Rachel yang sudah tua dalam kondisi beku. Milo teringat bahwa sebelum dirinya pergi menyelinap ke dalam pesawat, ia memberikan Rachel sebuah kalung sebagai tanda kenangan. Kalung tersebut masih melingkar di leher Rachel. Dan ketika Milo melepas kalung itu, sontak saja mayat Rachel hancur berkeping-keping. Carolyn menghibur Milo yang berduka, meyakinkan dirinya bahwa Rachel akan terus ada, menghiasi pikiran Milo. Alien itu dengan murah hati menawarkan Milo untuk menjalani sisa-sisa harinya di dalam pesawat Overlord, tapi Milo punya ide lain. Dia malah dengan sukarela ingin kembali ke bumi dan melaporkan segala kondisi terkini yang terjadi di sana. Milo meyakinkan Carolyn atas idenya tersebut dengan mengatakan bahwa dirinya adalah seorang ilmuwan. Sekembalinya di bumi, Milo duduk di tengah kota yang hancur di atas sofa tua. Astrofisikawan itu mendokumentasikan semuanya dan mengirimkan informasi ke Lord. Di detik-detik terakhir sebelum bumi dihancurkan, Milo merenungkan kehidupannya sejak awal hingga akhir, serta semua kenangan indah. Lalu memohon kepada Carolyn untuk melestarikan kenangan bahwasanya spesies manusia seperti dirinya pernah hidup di muka bumi. Sekian dulu teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Jika teman-teman suka dengan cerita ini, izinkan saya untuk mengetahuinya dengan klik tombol like-nya ya. Kalian juga dipersilahkan untuk merequest kira-kira film apa lagi yang menarik untuk dibahas. Bisa di kolom komentar, atau bisa juga melalui DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Silahkan dukung channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!